Kejatuhan Majapahit ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah, sirna hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi atau Brawijaya V Raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Padahal Brawijaya V sebenarnya tidak gugur. Ketika Keraton Majapahit diserang, Brawijaya V lolos dari kepungan prajurit Girindrawardhana. Dia menyamar sebagai pendeta Buddha, kabur bersama abdi dalamnya Sabdopalon Noyo Genggong. Mereka mempunyai tujuan ke Gunung Lawu, sehingga Brawijaya dikenal dengan nama Eyang Lawu. Sabdopalon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Sabdopalon akan pergi selama 500 tahun. Kemudian, Sabdopalon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara, dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabdopalon telah datang. Dalam dunia pewayangan keadaan ini dilambangkan dengan judul, Semar Ngejawantah. Secara hakikat nama, Sabdopalon Noyo Genggong, adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu, Buddha, Shiva Buddha. Di dalam Islam dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabdopalon, untuk turun ke bumi. Di dalam Kauru Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana menitisnya dewa ke bumi. Hal ini berhubungan dengan ramalan Sabdopalon tentang tanah Jawa. Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabdapalon Naya Genggong. Mereka berbicara, Sabdopalon mengatakan, kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah. Tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priyayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga, penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa. Bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa. Di sana sini banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap airnya naik ke daratan, merusakkan kanan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut. Yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga, muncullah brekasakan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu di sana-sini, banyak yang sakit. Penyakit pun rupa-rupa, banyak yang tidak dapat sembuh. Kebanyakan mereka meninggal dunia.